Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Pada kesempatan video week ke-16 ini saya akan mencoba untuk kembali merangsang diri kita supaya bisa agak sedikit maju untuk menjadi satu perusahaan yang fit untuk kita bisa maju nanti ke IPO gitu kan. Berikut nanti akan saya jelaskan soal bagaimana tentang IPO atau go public ini terkait dengan proses, persyaratan, keuntungan dan kelemahan begitu. Adapun nanti persyaratan itu juga macam-macam gitu kan. Ada yang nanti saya coba rinci juga sepanjang yang saya tahu tentang go public ini gitu kan, tentang proses, persyaratan, keuntungan dan kelemahan begitu. Oke, go public adalah keputusan perusahaan untuk menjual saham kepada publik dan menilai di bursa efek. Perusahaan dapat go public dengan menjual saham baru yang berasal dari modal dasar, atau mereka dapat menjual saham lama yang berasal dari modal disetor. Di Indonesia, perusahaan yang menjual obligasi juga masuk dalam kategori go public. Kita menyebut proses di mana saham pertama kali ditawarkan ke publik sebagai penawaran umum perdana, initial public offering, atau biasa disebut IPO gitu. Tapi ada juga proses di mana perusahaan menjadi perusahaan publik tanpa IPO. Ini dinamakan dengan backdoor listing. Perusahaan swasta yang tidak berhasil masuk ke daftar bursa dapat memilih opsi backdoor listing. Salah satu caranya adalah dengan mengambil alih perusahaan publik, kemudian pengakuisisi dapat menggabungkan operasi kedua perusahaan. Proses dan persyaratan go public. Go public biasanya menjadi opsi ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan untuk menumbuhkan bisnisnya. Ada dua opsi nih. Apakah menerbitkan saham atau surat utang? Keduanya sama-sama meningkatkan modal, hanya saja keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda tentunya. Saham memiliki konsekuensi kepemilikan terhadap perusahaan, dan surat utang mengharuskan perusahaan untuk membayar bunga secara rutin dan menebus pokok ketika jatuh tempo. Mana yang lebih baik? Itu tergantung pada kebijakan permodalan perusahaan, tergantung leverage. Saat ini juga mempengaruhi keputusan. Katakanlah perusahaan memutuskan untuk menjual sahamnya di pasar saham, dan itu adalah penawaran perdana. Untuk melakukannya, perusahaan harus melengkapi persyaratan-persyaratan, yaitu 1. Menunjuk underwriter dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Yang kedua, menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, penawaran umum saham ke publik. Yang keempat, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, menunjuk underwriter dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Untuk menjual sahamnya kepada publik, sebuah perusahaan pertama-tama harus menghubungi investment bank untuk menjadi penjamin emisi underwriter tadi gitu ya. Peran penjamin emisi adalah untuk mengumpulkan modal bagi perusahaan penerbit. Penjamin emisi menyelesaikan ini dengan membeli saham dari perusahaan penerbit dengan harga yang telah ditentukan, kemudian menjualnya kembali kepada publik untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kebanyakan kasus, satu perusahaan mengambil peran utama dalam proses ini. Perusahaan ini disebut dengan pemimpin penjamin emisi, lead underwriter. Biasanya perusahaan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar untuk menangani emisi, yang disebut sindikat penjamin emisi. Selain underwriter, perusahaan juga perlu menunjuk lembaga serta profesi penunjang pasar modal terkait. Mereka membantu persiapan go public dan terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, dan biro administrasi efek. Selanjutnya, perusahaan harus meminta persetujuan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Dokumen-dokumen tersebut mencakup yang pertama, profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua, pendapatan dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari konsultan hukum. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik, dalam hal ini eksternal. Yang keempat, laporan penilai jika ada.
Yang kelima, anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM. Yang kelima, prospektus. Yang keenam, proyeksi keuangan. Menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Langkah berikutnya adalah menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan di atas. Selain itu, perusahaan juga mengajukan permohonan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif atau scrapless. Selama proses ini, BEI biasanya akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal ini, BEI akan yang pertama biasanya itu mengundang perusahaan berserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentkan profil perusahaan, rencana bisnis, rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Jika perusahaan telah memenuhi syarat, maka BEI akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. Biasanya ini memerlukan waktu maksimal 10 hari bursa setelah dokumen lengkap. Pada saat bersamaan dengan pengajuan permohonan ke BEI, perusahaan juga menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK. Dalam hal ini, perusahaan harus melengkapinya dengan dokumen pendukung seperti prospektus. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi yang mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Izin dari OJK harus diperoleh sebelum perusahaan dapat mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal book building. Apabila telah disetujui, perusahaan dapat mempublikasikan informasi prospektus ringkas tadi di surat kabar. Perusahaan juga menyediakan prospektus bagi calon pembeli saham serta melakukan penawaran umum. Penawaran umum saham ke publik. Biasanya, masa penawaran umum saham kepada publik dapat berlangsung 1-5 hari kerja bursa. Ketika permintaan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan, oversubscribe, maka diperlukan penjatahan. Adapun distribusi saham kepada investor pembeli dilakukan secara elektronik melalui KSEI tadi. Pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah menyampaikan dan memenuhi semua persyaratan termasuk pernyataan efektif dari OJK, BEI akan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham, tiker kode. Kalau yang di perusahaan saya lama itu SRIX, Sri Rezeki Isman, TBK. Perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Pasca pencatatan efektif, investor dapat mentransaksikan saham perusahaan dan proses IPO finish. Oke, keuntungan dan kelemahan. Sebagaimana saya kemukakan sebelumnya, go public adalah sarana untuk meningkatkan modal dengan cepat. Sebuah perusahaan kemudian dapat menggunakan uang tunai itu untuk memajukan bisnis, baik itu untuk ekspansi maupun mengembangkan proses bisnis. Selain itu, dengan menerbitkan saham, perusahaan yang lebih baru dan kurang dikenal dapat menghasilkan publisitas sehingga meningkatkan peluang bisnis mereka. Ada juga prestis ketika terdaftar di bursa saham utama. Namun demikian, go public juga memiliki sisi negatif menurut hemat saya itu. Salah satu kelemahan utama go public menggunakan IPO adalah dengan waktu dan biaya untuk menjalani proses tersebut. IPO biasanya menyita waktu. Selama proses, tim manajemen perusahaan kemungkinan akan fokus pada IPO. Itu mungkin menyebabkan proses bisnis sedikit terganggu. Selanjutnya, perlu biaya untuk menjalani IPO, termasuk untuk layanan keuangan, biaya penjamin hingga biaya pengarsipan. Dan begitu, sebuah perusahaan go public, perusahaan tunduk pada sejumlah persyaratan pelaporan dan pengungkapan tambahan yang semuanya juga membutuhkan biaya. Begitu telah go public, perusahaan harus menjawab keinginan para pemegang sahamnya. Ketika pemegang saham memiliki porsi saham yang signifikan, mereka dapat memilih untuk mengesampingkan keputusan manajemen. Bahkan, mereka dapat memilih untuk menyingkirkan manajer dan direktur secara bersamaan. Go public menuntut perusahaan untuk selalu berkinerja baik dan bertindak demi kepentingan pemegang saham mereka. Karena tuntutan semacam itu, manajemen perusahaan publik kadang-kadang membuat keputusan bisnis yang buruk
mengorbankan pertumbuhan jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan perusahaan IPO atau go public, terkait dengan proses, persyaratan, kelebihan maupun kelemahan. Semoga perusahaan kita dapat IPO di waktu yang akan datang. Oke, sekian. Sebelumnya kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.